Halo guys, kali ini kita bahas tentang Aigo. Yang lalu kita bahas ring kombinasi Aigo. Sekarang kita bahas double ring Aigo ukuran 8 mili dan 10 mili. Aigo adalah perusahaan Jepang yang sayangnya sudah tutup pada Mei 2011. Kunci buatannya yang masih beredar adalah stok lama. Harganya cukup terjangkau dan kualitas made in Jepang. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Meskipun buatan Jepang, tapi Aigo ini kategorinya industrial tools, bukan premium tools seperti KTC. Seperti terlihat di video, kunci ring 10-nya ada bagian finishingnya yang sampai keluar kurang rapi. Ada beberapa temen yang di kunci 8-nya yang kurang rapi, punya saya 8-nya rapi, tapi nah ini kunci 10-nya ada lebihan seperti ini. Trimmingnya kurang rata ya, jadi bleber seperti ini untuk finishingnya. Untungnya tidak mempengaruhi pegangannya ke kepala baut mur, bahkan cenderung cukup presisi. Dibandingkan dengan kunci kombinasi Aigo, kunci kombinasi Aigo ini lebih rapi dan ring di kombinasinya ada chamfer sehingga memudahkan untuk masuk ke kepala baut. Sedangkan kalau yang ring ini langsung rata, pegangannya oke tapi agak susah masuk ke kepala baut mur. Kita coba timbang untuk bobotnya Aigo ring ini 59 gram dibanding dengan Sparrow double ring 59 gram sama beratnya. Untuk kepresisian di bagian 8 milinya 8,2 mili, lebar ringnya 12,5 mili dan ketebalannya 6,8 mili. Sedangkan di bagian 10 milinya dia kepresisiannya 10,3 mili sampai 10,2 mili. Untuk lebarnya 14,9 mili dan tebalnya 7,2 mili. Lebar gagang bagian tengah 9,7 mili. Tebal gagang yang ada race panelnya 6,2 mili. Makin ke ujung makin tipis 5,0 mili. Panjang keseluruhan kuncinya 17 cm. Termasuk cukup pendek dibanding kunci 10 atau 8 yang lain. Ini saya coba foto close up untuk lebihan materialnya di bagian kunci 10 milinya. Mungkin kalau tadi di video kurang jelas ya. Dan yang kelihatan nggak rapi juga untuk lubang lingkarannya ini tidak rata di tengah. Jadi sisi kirinya agak lebih tipis dibanding sisi kanannya. Perhatikan sisi kiri atasnya yang lebih tipis dibandingkan bibir yang lain. Sisi tipisnya 1,4 mili sedangkan sisi yang agak tebalnya 1,7 mili. Jadi selisih 3 mili antara sisi yang tipis dan yang tebal, jadi benar-benar nggak center di tengah ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk finishingnya termasuk kurang ya kalau menurut saya. Mungkin ini juga yang membuat Aigo ini kurang bisa bersaing. Nah ini lebihannya ya kelihatan, tapi masih lumayan kuat lah untuk kunci Aigo ini karena gimana pun dia made in Jepang. Pegangan ke baut mur juga bagus, nggak mudah selip karena saya sudah tes ya. Silakan simak video pengetesannya. Dan kunci Jepang ini termasuk Aigo, menariknya ada kode produksi terstamping di toolsnya. Sekarang kita coba bandingkan dengan kunci double ring merek lain. Terlihat Aigo ini paling pendek sehingga secara leverage dia paling kurang. Nah ini dibandingkan dengan Jitex sama-sama offset 45 derajat kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk kunci ringnya yang cukup tipis, cukup enak untuk menjangkau baut-baut yang posisinya sudah terlalu mepet. Dengan misal dengan bell housing untuk transmisi. Untuk akses mur yang agak menjorok ke dalam dia jadi mudah karena dia sudah offset 45 derajat. Jadi kalau yang untuk ring kombinasi mungkin ada kesulitan, kecuali yang Aigo kemarin seperti ini ya, kita tes nggak ada masalah. Untuk kunci Sparrow apalagi karena dia offset 75 derajat. Untuk kunci ring Vokung dia juga 75 derajat, tidak ada kendala di media pengetesan kita. Sparrow juga demikian, untuk baut-baut yang mepet juga nggak ada kendala. Untuk Aigo juga sama ya, baik-baik saja untuk area yang mepet-mepet karena dia nggak terlalu tebal untuk BB ringnya. Yang paling kanan ini Sparrow, tengah Vokung, dan yang kiri adalah Aigo.
Kita bandingkan untuk finishing kunci ringnya kurang lebih seperti ini. Dibandingkan dengan kunci kombinasi Aigo, yang kanan ini kombinasi, yang kiri ini Vokung. Terlihat untuk kunci kombinasi bagian ringnya ada chamfer semacam tirus gitu ya, untuk memudahkan masuk ke kepala baut mur. Sedangkan untuk yang ring itu rata. Dibandingkan dengan Sphero juga sama, ada chamfernya ya, tirus gitu, sehingga mudah untuk masuk ke baut mur waktu awalan. Tapi kalau nggak ada chamfer, keuntungannya gripnya lebih lebar. Secara finishing lebih rapi Sphero dibandingkan ringnya Aigo. Tapi kalau kunci ring kombinasi Aigo ini rapi ya. Jadi di sini mungkin problem di konsistensi produksi. Dibandingkan Vokung ya masih lebih oke Aigo. Untuk top tool ini lebih rapi ya. Kita coba di mobil. Ini memang kuncinya ukuran 10 tapi bautnya ukuran 8. Nah, di bagian baut yang menjorok ke dalam gini untuk kunci offset yang sisi atas ya, kalau yang bawah nggak masalah. Nah, ini nggak bisa megang. Meskipun Aigo yang offsetnya bisa cukup menjorok. Nah, baru yang offset 45 ini bisa lebih masuk, lebih oke. Bagian gagangnya tidak sampai kebentur oleh plastik cover hitam itu ya, karena si bautnya ini tenggelam. Tapi kalau offset 75 seperti Vokung ini tentu lebih enak lagi, lebih free lagi. Kita coba balik untuk offset 45. Ya, ini cenderung sedikit kebentur ya di bagian sininya dibanding yang 75. Sekarang kita coba untuk buka coil Avanza. Untuk coil Avanza yang bagian nomor 2 dan nomor 3 nggak ada kendala. Dia kendalanya di leverage karena dia terlalu pendek. Tapi untuk yang bagian depan ini kebentur oleh gundukan OCV double VVTi nya. Sedangkan untuk yang Aigo 45 nggak ada kendala, nggak sampai kebentur oleh gundukan OCB dual VVTi nya. Lebih bisa membuka menjangkau baut mur yang seperti ini. Untuk yang nomor 2 tentu makin nggak ada kendala karena memang nggak ada halangan. Dan dia sedikit lebih panjang daripada kunci ring kombinasi Aigo nya. Cukup enak juga. Jadi masing-masing bentuk dimensi dari kunci itu berbeda-beda fungsi dan kegunaannya. Dengan offset beberapa rintangan bisa dilalui, dengan ring kombinasi yang langsung tenaga bisa lurus dengan kepala bautnya. Untuk performa grip kepada kepala baut yang cukup presisi, kita sudah pernah tes putar sampai dia selek. Kita ukur Newton meternya berapa, silakan simak di video saya sebelumnya. Kesimpulan saya, Aigo ini kunci yang cukup bagus, harganya cukup terjangkau. Meskipun dia bukan merek premium, tapi dia kualitasnya tetap bisa diandalkan. Industrial grade cukup kuat. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.